kehidupan kita. Kenapa kemuliaan Tuhan harus kita dapati dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus hidup dalam kemuliaan Tuhan? Karena pada hakikatnya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang manusia katakan amin. Coba lihat dikatakannya itu manusia bukan? Halo, manusia bukan? Coba lihat itu manusia bukan? Kalau lagi marah tetap terpanggil manusia bukan? Ini penting. Kenapa kalau lagi marah kita suka mengeluarkan kata kutuk kepada suami maupun istri kita? Kenapa ketika kita lagi susah kita suka mengutuki diri kita? Ketika kita rekening kita habis langsung kita bilang aduh ya mati. Ketika token listrik bunyi ikut jantung kita bunyi juga. Kenapa? Karena kita, saudara, perhatikan, awalnya kita hidup dalam kuasa kemuliaan. Kuasa kemuliaan itu bahasa aslinya doksa, D-O-K-S-A. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia tidak hidup dalam kuasa kemuliaan, tapi hidup dalam kuasa dosa. Nah, orang yang hidup dalam kuasa dosa itu sifatnya ketakutan, gampang stres, gampang panik, gak suka dengan firman Tuhan. Sukanya apa? Selalu hal-hal yang membawa dosa. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara, bukan hanya sekedar datang untuk jadi juru selamat, tapi Yesus datang ke dunia untuk semua orang. Katakan amin. Amin. Jadi Yesus datang bukan untuk hanya orang kaya, bukan hanya untuk orang-orang yang pintar. Kalau kita lihat ketika Yesus mau lahir, ada dua model manusia yang datang. Pertama, golongan gembala. Golongan gembala itu artinya adalah golongan orang-orang yang sederhana, orang yang tidak pintar, mungkin orang yang tidak terpandang. Karena golongan gembala itu dibilang golongan orang-orang yang sederhana. Lalu golongan yang kedua adalah golongan orang majus, orang-orang cendekiawan, yang pintar, yang cerdas, yang kaya-kaya. Tetapi puji nama Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia ini supaya kemuliaannya itu kembali saudara dan saya dapati. Supaya apa? Saudara kembali hidup di dalam kuasa kemuliaan, bukan hidup dalam kuasa dosa. Yang mau katakan amin? Amin. Makanya ketika Yesus lahir, Bapak Ibu, ada nyanyian begini dalam kitab Yesaya nubuatan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Betul? Seorang putra, namanya disebut siapa? Cakep. Anak-anaknya luar biasa. Kasih tepuk tangan buat anak-anak. Kucing juga ikut jadi ibadah. Saudara, ketika ada nyanyian seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Namanya siapa, saudara? Iya, anak Yesus. Yesus dia sayang ya. Namanya disebut penasehat, Bapa yang Raja, Allah. Tepuk tangan buat saudara semua. Pertandingan jemaatnya luar biasa. Saudara, kata-kata itu bukan hanya kata-kata. Sadar kalau saudara itu yang bilang dalam kehidupan kita. Dikatakan lambang pemerintahan berada di bahunya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya otoritas dalam hidup. Makanya orang tuh kalau minder, nggak percaya diri, jalan itu nggak tegak, tunduk. Betul, saudara? Udah minder, nggak percaya diri, nggak punya uang, tunduk, saudara. Kumpul arisan kemarin pas malam tahun baru ya, apalagi orang Batak, nasa utama, betul ya. Kalau kita kumpul dalam keluarga, saudara, kumpul di rumah orang tua kita, betul? Kalau yang datang itu yang golongan sederhana, yang datangnya angkot, datang ke rumah, pas datang ibu anaknya, pasti punya ruang dari nanti makannya, tunggu yang lain datang, betul ya saudara ya? Enggak tidak aja, jangan bilangnya sama pemain. Anak-anak kita gitu kan, tapi coba yang datang yang kaya saudara. Oh ini, mau makan apa? Langsung dikasih. Kenapa saudara? Sering sekali perhatikan saudara. Kalau saudara tetap hidup dalam kuasa dosa, maka saudara akan terus terkungkung dan terintimidasi dengan apa? Rasa takut, rasa malu, rasa minder, rasa tidak percaya diri. Kenapa begitu?
Karena kitab Roma, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam kitab Roma, saudara, dikatakan demikian, saudara. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, upah dosa dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan, Allah yang hidup yang kekal adalah kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita bicara kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera itu, ini adalah program daripada surga, program daripada Tuhan untuk kembali saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk kembali bangkit dan menjadi terang. Yang mau katakan amin? Amin. Saudara, capek gak hidup susah terus? Halo, capek gak hidup susah terus, saudara? Capek gak hidup miskin terus? Capek gak hidup sakit penyakit terus? Capek gak hidup kena kutuk terus? Pertanyaannya, kira-kira itu datang dari Tuhan apa dari setan? Itu akibat daripada upah dosa adalah maut. Jadi camkan baik-baik, saudara. Di tahun yang baru ini pastikan saudara mengalami terobosan. Ayo bangkit menjadi terang. Yang mau katakan amin. Jangan mau kalau dari dulu hidupnya miskin, susah, kena sakit penyakit. Ya gak apa-apalah, emang ini takdirku. No. Tetapi saudara punya kesempatan hari ini untuk kembali menjadi orang-orang yang berprestasi, untuk kembali menjadi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kembali mengalami lawatan Tuhan. Karena tadi dikatakan di dalam pembacaan kita yang dibacakan oleh Pak Edwin, yang dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara perhatikan kalimat ini. Kalimat pertama, jangan takut, artinya begini, manusia selalu mengalami rasa takut, selalu mengalami kegentaran, selalu mengalami intimidasi, selalu mengalami depresi. Kalau kita lihat berita di luar sana, berapa banyak keluarga hancur, berapa banyak keluarga bercerai, ada yang membunuh, ada yang dibunuh, anak-anak membunuh, orang tua membunuh anak-anaknya. Kenapa? Karena rasa terintimidasi, tingkat stres semakin tinggi, depresi semakin tinggi. Kalau kemuliaan Tuhan tidak ada atas saudara dan saya, maka kita akan hidup dalam hukuman dosa, Pak, Bu. Orang yang hidup dalam hukuman dosa selalu hidupnya mengalami yang namanya kematian, kegagalan, selalu mengalami stres. Maka di rumahmu kau tidak akan bisa merasakan suasana surga. Kau tidak akan bisa merasakan suasana yang benar-benar daripada Tuhan. Selalu suami istri sepertinya ribut dan ribut. Saya mau katakan, rumah tangga bahagia bukan karena ada uang. Rumah tangga bahagia bukan karena rumahnya besar, tapi rumah tangga yang bahagia karena Tuhan ada di dalamnya. Kalau Yesus ada bersama dengan rumah tanggamu, percayalah, rumah tanggamu pasti berbahagia. Kenapa? Di dalam Yesus ada Roh Kudus, di dalam Roh Kudus ada buah-buah roh, di dalam buah roh ada penguasaan diri. Jadi ketika ada penguasaan diri dalam kehidupanmu, engkau akan melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak mau firman terlalu lama, takutnya makanannya jadi dingin, saudara. Saya mau firman tidak terlalu lama, takutnya saudara deg-degannya makin kencang melihat door prize yang ada. Karena saudara dan saya kita sama-sama berharap untuk mendapatkan door prize. Ya, setuju katakan amin. Tetapi saya mau katakan, ada yang lebih hebat daripada door prize. Ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Yang Tuhan mau adalah kita bukan hanya pandai untuk berkata-kata tentang firman, yang Tuhan mau kita pandai untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Itu jauh lebih hebat, saudara. Maka di sini, saudara, saya mau katakan ada beberapa poin untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa menjadi terang. Di dalam Alkitab, saudara, saya bacakan buat Bapak Ibu di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, kalau kemuliaan Tuhan datang, maka damai sejahtera akan kau alami. Yang mau mengalami damai sejahtera di bumi, katakan amin. Yang mau mengalami damai sejahtera dalam pekerjaannya, katakan
dalam rumahmu, ada berkat secara supranatural, Pak. Apa sih berkat supranatural? Berkat supranatural begini, apa yang manusia tidak mampu lakukan, Tuhan mampu lakukan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Saudara harus alami. Itu bedanya anak-anak Tuhan sama anak-anak yang ada di luar sana. Satu hari Bapak Ibu, istri saya jemput anak saya pulang sekolah. Lalu pas jemput, anak saya nomor 2 bilang gini, "Ma, mau beli minuman bubble dong, minuman cetan." Yang tahu cetan katakan amin. Lalu ketika dia bilang begitu, saudara, mamanya bilang gini, "Nah, kita nggak punya uang." Jadi kalau keluarga kami, keluarga pendeta, kalau nggak punya uang, bahasa Jermannya limper juga nggak ada. Lalu istri saya bilang gini, "Ya udah sayang, kamu berdoa aja, siapa tahu Tuhan kasih." Ini saudara pahami. Jangan segala sesuatu dikaitkan dengan uang. Harusnya segala sesuatu saudara kaitkan dengan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum saudara ciptakan, 5 hari penciptaan itu adalah untuk penyediaan apa yang saudara perlukan. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi saya ulang, segala sesuatu yang Anda butuhkan di bumi ini bukan soal uang, tetapi soal bagaimana saudara benar-benar terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang kau butuhkan itu kau akan dapatkan secara supranatural. Ketika istri saya bilang, "Nak, doa jam 2 jemput anak sekolah, sampai rumah jam 3." Sampai rumah jam 3 saudara, saya buka pagar. Di atas pagar itu sudah ada minuman bubble cetan. Dia tahu ada bapaknya, ada mamanya, 2 anaknya. Itu bubble cetan ada 4 saudara. Ketika anak saya yang bubble cetan, dia bilang gini, "Yes." Dia bilang gini. Anaknya yes, papanya no. Kenapa? Takutnya bobot saat ini. Lalu saya tanya sama sahabat pendekat rumah, "Pak, ini cetan siapa yang kirim?" "Gak tahu, Pak." Lalu saya bawa masuk ke dalam, anak saya tanya, "Pak, kapan kita bisa eksekusi?" "Kita tunggu jam 3 sore saya." Sudah masuk jam 3, anak saya datang, "Pak, jam 3. Tunggu sekali lagi anak, jam 5 sore." Dia tunggu jam 5 saudara, akhirnya dia sampai saya, "Pak, udah jam 5, eksekusi gak?" Sekali lagi saya. Jam 7 malam. Kalau jam 7 benar-benar gak ada yang nanya bubble cetan, kita eksekusi. Lalu jam 7 datang. Saya lihat ke pagar, benar-benar yang datang. Anak saya datang, "Pak, gimana? Eksekusi." "Eksekusi." Kami duduk di kursi saudara, kami minum itu bubble cetan, seolah-olah mereka di surga di belakang nyanyi, "Haleluya, haleluya." Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tema ini kemuliaan bagi Tuhan bukan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan, tapi kemuliaan itu saudara dan saya harus alami di muka bumi ini. Yang mau masuk surga katakan amin. Yang mau masuk surga katakan amin. Pertanyaan saya, apakah saudara tunggu masuk surga harus mengalami suasana surga? Kalau masuk surga, Pak, suasana surga harus saudara alami ketika di muka bumi ini. Karena doa Bapak kami katakan, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Makanya rumah tangga harus seperti di surga. Bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kalau pulang ke rumah, yang pertama saudara katakan shalom. Jangan pulang ke rumah, "Ada makan apa, Mak?" Jangan saudara. Pulang ke rumah, jangan kau marahi anakku lagi main handphone. Main handphone aja. Jangan saudara. Tapi saudara pulang ke rumah, pertama-tama katakan apa? Saya berdoa rekening saudara nambah. Amin. Rekening aja amin. Saudara, ingat ketika saudara berdoa kepada Tuhan, apa yang saudara tidak mampu, Tuhan mampu lakukan. Kalau saudara hari ini ada yang sakit, yang gak kunjung sembuh, organ tubuhmu udah rusak, jangan minta disembuhkan, minta yang baru. Kalau mobil tabrakan, saudara pilih mana? Mobilnya diperbaiki, apa ganti mobil baru? Saya ngalami, itu saya ngalami. Apa-apa, Bu? Biar saya mandinya, nggak apa-apa. Lampu saya pernah hancur, saudara. Hancur. Muntah darah setengah ekor. Buang air besar sudah hitam. Buang air liur hitam.
3 hari di rumah sakit. Diambil darah. Pas diambil darah, dokter bilang, "Pak, Bapak narkoba ya?" "Aku ya, Mas." Dia tanya dokter, "Masa narkoba?" "Oh maaf Pak, salah diagnosa." Dia bilang, benar. Diambil lagi 1 lagi. "Pak, Bapak mau minum?" "Iya, saya mau minum, tapi sebulan sekali 1 slot." "Minum apa Pak?" "Anggur berjalan kudus." Kenapa saya ajak bicara dokter? Karena saya tahu hati yang gembira adalah Allah. Jadi kalau masuk ke rumah sakit ke dokter, pastikan gembira dulu. Kalau udah gembira dulu, itu rontok segala sakit penyakit. Yesus juga katakan amin. Setelah 3 hari di rumah sakit, saudara, sakitnya nggak tahu apa. Akhirnya saya bilang sama istri saya, "Mak, pulang aja lah." Saya bilang sama dokter, "Dok, sakitnya apa dok?" "Nggak tahu Pak, dokter enak, nggak tahu sakitnya. Yang stres saya, udah sakitnya apa, biayanya berapa?" Singkat cerita, akhirnya pulang saudara. Nggak lama, 14 hari di rumah. Saya cuma minum air putih. Setiap minum air putih saya bilang, "Darah Yesus, darah Yesus." Hancur saudara lambung saya. Tiba-tiba saya bilang, "Tuhan, kalau Tuhan masih mempercayakan saya untuk hidup dan melayani, tolong ganti lambungnya baru. Jangan sembuhkan. Kalau memang Tuhan memanggil, panggil. Nggak apa-apa." Tapi apa yang terjadi saudara? Hari ke-14, pas saya buang air besar, buang air dulu. Sudah normal saudara. Demi Tuhan yang hidup. Dari 2006 sampai 2005 sampai hari ini, saya nggak pernah lagi sakit lambung. Nggak pernah sakit. Kalau kemuliaan Tuhan turun atas saudara, maka damai sejahtera saudara alami. Bumi berbicara rumah tanggamu, bumi berbicara tempat kantormu, bumi berbicara tempat komunitas. Damai sejahtera akan ada atas saudara. Yang mau katakan, tapi saudara harus bangkit dan menjadi terang. Untuk bangkit jadi terang, yang pertama firman Tuhan katakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan." Enggak ada cara lain. Saya setuju dan saya sangat suka dan saya sangat bangga kepada PTPA. Tadi ngobrol sama Pak Gomez, saudara, jam 5 subuh tadi mereka masih ada ibadah, betul Pak? Masih doa secara onsite, secara Zoom. Setiap minggu ada ibadah. Lihat, memang Tuhan pakai Pak Tari dari antara posisi karunia Musa dan karunia Daud. Ada sebab yang membawa bangsa PAP untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Pak. Kasih tepuk tangan lagi. Saya taruh hormat atas Bapak bisa membawa jiwa-jiwa ini, Pak. Untuk apa? Untuk datang menuju ini. Upah besar. Amin. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, Alkitab sekarang gak susah. Download di handphonemu, engkau bisa baca Alkitab di mana pun kau berada. Ya mau katakan apa? Poin yang pertama untuk bisa jadi bangkit dan jadi terang. Poin yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, "Roh Tuhan ada padamu. Ada roh hikmat dan marifat, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Dia." Penting ini buat pekerjaan saudara. Saudara perlu pelayan, saudara harus menahan emosi kuasa diri. Minta roh hikmat daripada Tuhan. Minta roh keperkasaan daripada Tuhan. Jadi ketika saudara mau datang, sebelum saudara datang, roh saudara sudah datang selalu. Jadi nggak capek-capek lagi. Cukup saudara batuk, dia akan selesai. Yang setuju katakan amin. Gak usah kuat-kuat kurang-kurang saudara, gak usah pasang-pasang tulis buku serang-serang. Cukup roh Tuhan ada padamu. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak 3 tadi yang nyanyi dari Semarang ya, yang tadi saudara nyanyi. Waktu maju ke depan serem-serem kali ya saudara ya. Tapi pas nyanyi saudara, aduh. Ternyata hamba-hamba Tuhan mereka saudara. Amin ya saudara ya. Amin. Poin yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Ngomong kanan kirinya, bergaul dengan Roh Kudus. Jangan bergaul dengan minuman, bilang saudara. Amin. Jangan bergaul dengan sigaretmu, bilang saudara. Ya nggak apa-apa, jarang-jarang kita ketemu. Amin saudara ya. Amin ya. Kalau saudara lagi penat, ngomong sama Pak Tarigan, ngomong sama Pak Tommy, ngomong sama Pak Eki, minta doakan. Tapi kalau lagi penat yang paling bagus adalah ngomong sama istrimu atau suami. Bergandengan tangan. Jangan sampai cabai di rumah udah habis, kok marahin istrimu. Oh nggak ada cabai mak, nggak ada uang belanja. Habis uang belanja. Berapa kau kasih? 50.000 sebulan habis. Darah tinggi kan istrimu, dia bilang gila kau ya. Terus saudara, kalau di rumah udah nggak ada cabai, jangan hancurkan rumah
Betul ya saudara ya? Itu poin kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Poin pertama tadi apa? Baca Alkitab setiap hari. Jangan katakan amin. Kalau saudara nggak percaya, buktikan. Misalnya saudara duduk di partner sama temanmu, yang satu nggak pernah baca Alkitab, yang satu baca Alkitab terus. Lihat gaya hidupnya, lihat perubahan hidupnya. Kalau saudara percaya. Poin yang kedua, yang satu bergaul dengan Roh Kudus, yang satu lagi bergaul dengan Roh Halus. Lihat nanti gaya hidupnya. Itu pasti berbeda. Pasti berbeda, saudara. Karena kami alami. Poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Saudara tidak diminta untuk pintar baca Alkitab, pintar tentang Alkitab. Saudara hanya Tuhan mau adalah lakukan apa yang kau dengar dan dengar apa yang kau lakukan. Ya, setuju katakan amin. Jadi doakan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau doakan. Dan itu akan menjadikan kau bangkit dan menjadi terang. 3 poin hari ini yang saya berikan, saudara. Karena saya dengar ada beberapa perut yang sudah mulai lapar. Jadi ayo bangkit jadi terang dengan mau baca Alkitab. Katakan, saya mau baca Alkitab. Saya membaca Alkitab. Poin yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Saya mau bergaul dengan Roh Kudus. Saya bergaul dengan Roh Kudus. Poin yang ketiga, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan, saya menjadi pelaku firman Tuhan. kasih salam kanan kirinya. Deal. Deal. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Deal. Mari saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saya